Pikan yang wafat pada tahun 1029 sebelum Masehi dikebumikan di Chaoke, 15 km sebelah utara Kabupaten Jie, sekarang kota Weihui, Provinsi Henan. Banyak peninggalan penting di makam Pikan yang perlu dicatat, di antaranya tulisan garis miring ukiran Kong Hu Tzu di batu nisan Pikan. Dipercaya, tulisan berupa ukiran ini dibuat Kong Hu Tzu pada masa Chun Chu, tahun 770 sebelum Masehi, waktu sedang membawa muridnya melewati Henan. Tulisannya masih bisa dibaca sampai sekarang. Raja Kerajaan Tang juga pernah menganugerahi tulisan garis miring ukiran di makam Pikan pada waktu memimpin pasukan melewati makam beliau. Raja ini malah mendirikan kelenteng khusus untuk persembahan pada musim semi dan musim gugur. Peninggalan penting lainnya adalah prasasti-prasasti dari dinasti Yuan, dinasti Ming, dan dinasti Qing. Dari dulu hingga sekarang, anak cucu keturunan Huangti dan Yanti selalu menjadikan Pikan sebagai teladan yang baik, selalu menjaga tinggi kesusilaan, dan rela berkorban untuk kepentingan negara. Seperti Kui Yuan, seorang penyair pembela negara. Zhuge Liang, yang mengorbankan dirinya untuk negara. Juga Yue Fei, Wen Tianxiang, Hai Rui, dan patrioti Lim Tze Su, dan lain-lain. Semua meneladani semangat Pikan. Semangat setia dari Pikan leluhur kita memberikan contoh yang baik untuk penerus marga Lim. Kita harus selalu meneladani semangat yang baik dari Pikan, yakni menjadikan diri sebagai seorang warga negara yang baik, berusaha mencintai negara, rakyat, dan sesama marga Lim. Kami berharap semangat Pikan tetap hidup di hati nurani marga Lim. Ringkasan, asal-usul marga Lim. Leluhur kita Pikan adalah keturunan Raja Huangti yang ke-33. Beliau lahir pada tanggal 4 April Imlek, abad ke-11 sebelum Masehi. Ayahnya Taitin hanya berkuasa 3 tahun, 1194 sampai 1191 sebelum Masehi. Kakak kandungnya Tiek meneruskan kedudukan ayahnya selama 7 tahun, 1191 sampai 1185 sebelum Masehi. Kemudian diwariskan kepada Raja Zhou, keponakan Pikan yang bernama Shou Xin. Dia berkuasa selama 32 tahun. Dalam masa kekuasaannya, karena teramat kejam dan biadab, akhirnya digulingkan oleh Jiu Buwang. Pikan, Raja Zhou adalah seorang raja yang kejam dan garang. Karena hal sepele saja dapat membunuh seseorang kapan saja. Pikan sebagai pejabat tinggi kerajaan, dia sangat sedih menyaksikan perbuatan keponakannya. Maka timbul keinginan untuk menasihati raja. Pikan berpikir kalau raja dibiarkan berbuat sewenang-wenang dan tidak dicegah adalah tidak setia kepada negara. Jikalau karena membela rakyat sehingga mendapat malapetaka yang membawa maut, mati pun tidak akan menyesal. Maka Pikan menasihati raja berturut-turut 3 hari, dengan harapan agar Raja Zhou mau berubah sikap demi kepentingan negara. Tidak sembarangan membunuh, apalagi orang yang dibunuh itu tidak berdosa. Raja Zhou marah sekali. Dalam hatinya sudah timbul niat untuk menyingkirkan Pikan. Lalu raja tanya kepada, "Dengan apa kamu berani menggurui saya?" Jawab Pikan, "Dengan kesetiaan kepada raja dan kasih sayang kepada rakyat itu saja." Raja berbicara lagi, "Saya dengar bahwa orang pintar jantungnya mempunyai lubang kepintaran. Kamu tergolong orang pintar. Saya ingin buktikan, benarkah jantungmu memang ada lubang kepintaran?" Dengan alasan yang tak masuk akal, Pikan dibunuh, jantungnya dikeluarkan hanya untuk melihat lubang kepintaran itu. Perbuatannya tidak sampai di situ saja. Mukanya juga dirusak agar orang tidak mengenalnya lagi. Istri Pikan kedua sedang hamil, tua juga jadi korban kekejaman Raja Zhou. Kandungannya dikeluarkan untuk melihat anak yang belum lahir ke dunia ini, apakah mirip dengan Pikan. Terakhir, Raja berkata kepada pembantunya, "Siapa lagi suka mericau? Inilah contohnya." Istri tua Pikan sedang hamil 3 bulan. Ia ketakutan, jangan-jangan dirinya juga akan dikorbankan. Ia lari dengan membawa 4 pelayan masuk ke hutan daerah Mohya, tinggal di sebuah goa batu. Disitulah lahir seorang anak dan diberi nama Choa. Raja Zhou yang kejam dan garang itu
akhirnya dipaksa bunuh diri oleh anak Xi Qiangpei yang bernama Huat dan mendirikan sebuah negara Qiu dan menamakan dirinya sebagai Qiu Buang. Beliau memegang kekuasaan selama 19 tahun. 19. Setelah Qiu Buang naik tahta, beliau mengirim orang mencari keturunan Pikan. Akhirnya ditemukan dalam hutan daerah Mohya, 15 km sebelah barat daya kota Weihui, Provinsi Henan. Mereka dijemput, keluarga Pikan dianugerahi marga Lim. Mungkin karena di mulut gua itu mempunyai 2 buah pohon yang melindungi. Mungkin juga karena mereka terlindung oleh hutan gunung Qianglim. Anak Pikan yang bernama Choa itu juga diberi nama Qiang oleh Qiu Buang, karena dia dilahirkan di gua batu yang kukuh. Qiang orang pertama yang memakai marga Lim. Sampai sekarang sudah 3134 tahun. Lim Lok Kong adalah keturunan Lim Kiang Kong ke-64. Beliau lahir pada tahun 289 Masehi, bertepatan tanggal 7 Januari kalender Imlek tahun 317 Masehi. Diangkat jadi jenderal mengikuti Raja Jin Yuanti memasuki daerah selatan. Kemudian dijadikan penguasa kota Hepu. Akhirnya menetap di Jinan Hokkien. Beliau orang pertama masuk Hokkien, jadi disebut sebagai leluhur orang-orang marga Lim di Hokkien. Tahun 1365, Lim Pikong, keturunan Lim Kiang Kong ke, mempunyai 9 orang anak. Semuanya jadi pejabat tinggi setingkat gubernur. Maka orang memberi gelar kepadanya sebagai Kiu Mok Kong. Artinya, bapak yang mempunyai 9 orang gubernur. Keturunan Kiu Mok Kong ke-6 yang bernama Pui Tiao pindah masuk Guangdong dan menetap di daerah Tiosua, menjadi orang pertama yang masuk Guangdong. Karena itu, orang sering menyebut bahwa orang-orang Teochew nenek moyangnya Hokkien. Itu kenyataan. Marga Lim yang berada di Asia Tenggara kebanyakan dari Guangdong dan Hokkien. Mereka meninggalkan kampung halamannya hanya untuk mencari sesuap nasi dan berusaha memperbaiki kehidupan mereka. Pekerjaan apa saja mau mereka lakukan, antaranya kuli, petani, tukang kayu, berdagang, bahkan sebagai guru. Menurut statistik tahun 1993, marga Lim jumlahnya mencapai 70 juta jiwa. Di antaranya 2 juta di Taiwan, 15 juta tersebar di seluruh dunia. Sedangkan di daratan Cina ada 50 juta jiwa. Negara Brunei yang berpenduduk 270.000 orang, marga Lim saja sudah capai 70.000 orang. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, waktu kami menghadiri upacara ulang tahun perkumpulan marga Lim Singapura ke-75, jumlah marga Lim seluruh dunia telah mencapai angka 80 juta jiwa. Tetapi jumlahnya masih perlu dibuktikan. Sekian saja.